Saudara-saudara kaum muslimin, tolong catat baik-baik, tidak ada dukun itu yang putih, semua dukun itu hitam. Cuman bajunya yang berubah putih. Jangan tertipu saudara-saudara kaum muslimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Rawdatul Jannah, Pasar Kebun Kembang, Kota Madia, Bogor, Jawa Barat. Ketika krisis ekonomi berkepanjangan, rupiah anjlok, dolar pun mengukir awan, perusahaan kolab tak terelakkan, karyawan terpaksa dirumahkan, PHK terjadi besar-besaran. Inilah yang menjadi problematika dalam kehidupan. Namun, tahukah kita, sejak 15 abad yang lampau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan PHK terhadap umatnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditoleran. Inilah materi khutbah kita pada siang hari ini, PHK yang tidak terelakkan. PHK yang dimaksud bukan pemutusan hubungan kerja seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di luar sana. PHK yang dimaksud adalah pemutusan hubungan keumatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecat kita sebagai umatnya, memutuskan hubungan keumatan dengan kita. Ini yang tidak kita kunjung sadari, saudara-saudara kaum muslimin. Merujuk kepada sebuah hadis yang jayyid diterima dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah, aw takahhana aw tukuhina lah, aw sahara aw suhira lah." Ada 3 kelompok, 3 orang, 3 pelanggaran yang menyebabkan terjadi PHK besar-besaran terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak lagi termasuk umat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipecat oleh Rasulullah sebagai umatnya. Siapa? 1, man tatayyara au tutayyara lah. Barang siapa yang bertatayyur atau masih mempercayai tatayyur. Apa itu tatayyur? Berawal daripada keberuntungan dan kesialan yang disangkutkan kepada burung oleh orang-orang Arab. Ketika burung sedang enak disangkar, lalu mereka mau mengadakan program, rencana, apakah ini baik ataukah buruk. Maka mereka mengkageti burungnya dengan melabrak meja. Burung kaget dan terbang. Ketika burung melompat ke kanan, wah ini pertanda baik, lanjutkan. Ketika burung terbang ke arah kiri, ini pertanda buruk, hentikan, urungkan, ini sial. Nah, sekarang tatayyur ini masih diyakini oleh kaum muslimin walaupun bukan dengan perantaraan burung. Misalnya kalau ada ular melintas di depannya, wah ini sial, ini balik pulang, gak jadi. Intinya menyangkutkan keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tatayyur.
atau yang lebih familiar di telinga kita, tahayyul. Orang bertatayur dengan angka-angka. Ada angka keberuntungan, ada angka kesialan. Di pasar Kebun Kembang tidak ada lantai 4. Tapi berjalanlah ke mall, berkunjunglah ke apartemen. Di situ tidak kita temukan lantai 4. Bukan tidak ada lantai 4, tapi tidak diadakan. Berbeda dengan pasar Kebun Kembang, memang lantainya nggak sampai 4. Tapi di mall tertentu, di apartemen tertentu, bukan tidak ada lantai 4, tapi tidak diadakan. Karena angka 4 dianggap angka sial. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5, lantai 4 tidak diadakan karena dianggap angka sial. Apalagi kalau naik pesawat tidak mau duduk di kursi nomor 13 karena angka 13 adalah angka sial. Kalau menginap tidak mau di hotel kamar nomor 13 karena angka 13 angka sial. Ini namanya tatayur atau tahayyul. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiarah atau tayur bagian daripada syirik. Wa ma minna illa walakinallaha yadhhabu bitawakkal. Tidak ada usaha bagi kita. Kalau sudah terlanjur, maka menghilangkannya hanya dengan tawakal, berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buktikan, benarkah angka 4 angka sial? Benarkah angka 13 angka sial? Tentu di dalam masjid ini ada putra Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada kecamatan Ampat Angkat Candung. Kecamatan Ampe Angket Candung. Ampe itu 4. Apakah orang Ampat Angkat sial? Ternyata tidak, saudara-saudara. Banyak orang Ampe Angket yang maju. Banyak orang Ampat Angkat yang sukses menunjukkan angka 4 bukan angka sial, saudara-saudara. Sekarang kita buktikan angka 13. Tentu di sini hadir putra Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ada Tigo Baleh. Tigo Baleh itu 13. Ternyata orang Tigo Baleh banyak yang sukses. Orang yang tinggal di 13 banyak yang sukses. Ternyata mereka tidak sial, saudara-saudara kaum muslimin. Ini sudah terbantahkan bahwa 4 bukan membawa kesialan, 13 bukan membawa kepada kesialan. Demikian juga 9 yang dianggap angka keberuntungan ternyata tidak selamanya beruntung, saudara-saudara kaum muslimin. Kita ingat sejarah 30S Gestapo PKI. 30S yang dimaksud September. Gerakan 30 September PKI, terjadi pembantaian pahlawan revolusi. September adalah bulan yang ke-9. Ternyata tidak beruntung, saudara-saudara. Pahlawan revolusi kita mengalami kesialan di bulan keberuntungan. Kembali terbantahkan bahwa angka 9 bukan angka keberuntungan, angka 4 bukan angka kesialan, angka 13 juga bukan angka kesialan. Yang benar, kebenarannya adalah dari Allah. Keberuntungan dan kesialan murni datang dari Allah, bukan dari angka-angka, saudara-saudara. Tapi tentu berawal daripada tingkah laku dosa yang dilakukan oleh kita semua. 1. Keyakinan tatayur, keyakinan tahayyul ternyata membuat kita dipecat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umurnya. Jadi kalau was-was ini menghampiri kita, wah angka 4 nih jangan-jangan sial. Wah angka 13 ini jangan-jangan sial. Cepat-cepatlah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang akan mendatangkan keberuntungan kecuali hanya Engkau. Tidak ada yang akan mendatangkan kesialan kecuali hanya juga Engkau. Dan la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Ini doa untuk menenangkan hati, menenteramkan jiwa supaya kita tidak dihinggapi waswasus syayatin dengan sialnya angka 4, sialnya angka 13 dan beruntungnya angka 9. Ini semuanya adalah tahayul. Tahayul adalah saudaranya syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, au takahhana au tukuhinalah. Termasuk juga tidak lagi termasuk umat kami, kata Nabi, adalah dukun dan yang masih bekerja sama dengan dukun, menggunakan jasa dukun, telah dipecat oleh Rasulullah sebagai umatnya. Saudara-saudara, ternyata dukun berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu kita melihat dukun itu berbaju hitam, bercelana hitam, ikat kepala hitam, di tangannya galang akabahar, dan di jarinya banyak cincin-cincin besar. Itu ciri khas dukun. Ternyata dukun sekarang sudah menyesuaikan diri. Kalau dulu tinggalnya di pinggir-pinggir kampung, sekarang tinggalnya di apartemen. Bajunya sudah berganti putih, baju koko, pecinya putih, di tangannya bukan lagi galang akabahar tapi tasbih, dan di lehernya berkalung serban. Orang mengklaim sebagai dukun putih. Saudara-saudara kaum muslimin, tolong catat baik-baik, tidak ada dukun itu yang putih, semua dukun itu hitam, cuman bajunya yang berubah putih. Jangan tertipu saudara-saudara kaum muslimin. Dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka dia telah kafir dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saudara-saudara, bukan hanya dipecat oleh Nabi sebagai umatnya, tapi juga kita sudah divonis kafir oleh Nabi pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Kita kembali ke hadis Imran bin Husain. Setelah dua yang dipecat oleh Nabi dari umatnya, pertama yang bertatayub, kedua yang berhubungan dengan dukun, yang ketiga au sahara au suhiralah, yang ketiga tukang sihir
dan yang menggunakan jasa tukang sihir, dua-duanya sama, dipecat oleh Nabi sebagai umatnya. Saudara-saudara, sihir mempunyai spesialisasi seperti dukun, seperti dokter di rumah sakit. Untuk mengobati orang sakit namanya dukun. Untuk mencari barang hilang namanya orang pintar atau paranormal. Kalau ada yang mau hajatan supaya hujan tidak turun, namanya pawang hujan. Semuanya sihir, saudara-saudara kaum muslimin. Dan sekarang sihir masuk ke dalam berbagai lini kehidupan. Mau nyapres, minta tolong jasa tukang sihir. Mau nyagup, minta tolong jasa tukang sihir. Nyalon bupati, nyalon camat, nyalon lurah, nyalon RT dan RW, semuanya menggunakan jasa tukang sihir. Tentu semua yang dimaksud adalah yang dangkal akidahnya, yang memang tipis tauhidnya, saudara-saudara kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ijtanibus sam'al mubiqat. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Karena sempitnya waktu, tidak mungkin ketujuhnya kita sampaikan. Yang pertama, ketika ditanya oleh sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma hun? Apa saja itu yang 7 itu ya Rasul? 1, asyirku billah, syirik mempersekutukan Allah. Tercakuplah tatayur, tercakuplah perdukunan tadi. Dan yang kedua, sihir. Syirik mempersekutukan Allah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu termasuk 7 hal yang membinasakan? Karena gara-gara sihir kita tidak jadi masuk surga. Gara-gara sihir kita dijebloskan ke dalam neraka. Gara-gara sihir kita mendekam selama-lamanya dalam api neraka, saudara-saudara kaum muslimin. Dengarkan Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak satu pun yang bisa menolong orang yang zalim seperti itu, orang yang musyrik seperti itu. Zalim artinya musyrik. Kalau demikian, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita haji dan umrah? Semuanya omong kosong. Kalau kita syirik mempersekutukan Allah, kita tetap dilemparkan ke dalam neraka dan tidak akan masuk surga, saudara-saudara kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu, walaupun ibadah kita tidak banyak, tapi usahakanlah menjaga akidah baik-baik. Walaupun amal ibadah tidak terlalu banyak, jagalah tauhid baik-baik, karena tauhid merupakan aset termahal dalam kehidupan kita. Tauhid adalah tiket yang akan menjamin kita masuk surga, saudara-saudara. Tauhid akan menjamin kita selamat dari api neraka, saudara-saudara. Sementara sihir dan perdukunan tadi itu akan menghancurkan tauhid, akan menghancurkan akidah, dan akan menghalangi kita masuk surga, dan akan menjebloskan kita ke dalam neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.